Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita akan satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji bagimu Tuhan, karena oleh kemurahan-Mu kembali kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang malam Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami seperti menjaga biji matamu. Kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak. Terlebih pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Untuk itu mari Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menangkap pesan-pesan Tuhan, membuat kami mengerti, supaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan memulai satu topik yang baru, yaitu mengenali dosa. Ya. Karena mengapa saya membuat judul ini, mengangkat tema ini mengenali dosa? Karena dari pengalaman beberapa kali saya sharing, saya discuss dengan orang lain, ya, beberapa orang termasuk hamba Tuhan, berbicara tentang dosa ini, hasilnya selalu berbeda satu dengan yang lain. Ya. Menurut mereka dosa itu begini. Menurut orang lain begini. Dosa itu adalah seperti ini, dosa itu ini. Ya. Nah, setelah saya menarik kesimpulan, ternyata pemahaman mereka tentang dosa belum seperti yang dimaksud dengan Alkitab, atau dengan kata lain, ada yang benar, ada yang kurang benar. Ya. Itu sebabnya pagi yang indah ini saya akan mengangkat satu judul, mengenali dosa. Ya. Sebab kalau kita tidak mengenali dosa ini sangat mengganggu dalam perjalanan iman, ya, perjalanan iman kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu jelas tentang dosa, ya. Dan yang dapat menjelaskan tentang dosa itu adalah firman Allah itu sendiri dan Roh Kudus, ya. Sebabnya kita selalu harus tetap mengandalkan firman Allah dan Roh Kudus. Sebab firman Allah dan Roh Kudus ini membeberkan, menyatakan segala sesuatu yang tidak kita ketahui supaya kita ketahui, dan setelah kita ketahui jangan sampai kita melakukannya, ya. Nah, puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan mulai dengan mengenali dosa. Apakah dosa itu? Ya, kita lihat pembacaan yang pertama terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-11, ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-11, maksud saya Yohanes pasal 8, maaf. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat ini merupakan, ya, bagaimana di dalam bait Allah ketika Yesus sedang mengajar, datang serombongan beberapa orang imam kepada Yesus, ya, membawa seorang yang ketangkap basah berbuat zina. Tetapi tujuan mereka datang kepada Yesus, ya, bukan untuk melihat, ya, apa tindakan yang akan dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan yang berzina ini, tetapi mereka motivasinya tidak baik, yaitu ingin mencobai Yesus, ya. Saya akan bacakan dari ayat yang kedua atau mulai dari ayat yang pertama. Di sini redaktur Alkitab memberikan judul perempuan yang berzina, ya. Ayat pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya
seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus yang meresponi pernyataannya orang-orang banyak ini. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit lalu berdiri kepada mereka. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah saudaraku, saya percaya saudara yang sudah lama ikut Tuhan, sudah untuk kesekian kalinya saudara mendengarkan kasus atau cerita tentang, ini bukan cerita, sejarah yang pernah terjadi terhadap seorang perempuan yang berbuat zina. Ya, ketika Yesus ada di dalam bait Allah sedang mengajar, maka datanglah beberapa orang ahli Taurat dan ahli Taurat dan orang Farisi, ya, membawa perempuan yang berzina ini datang kepada Yesus, ya, meminta pendapat Yesus. Mereka kemukakan alasan dulu. Ya. Musa di dalam hukum Taurat menyatakan bahwa apabila ada perempuan-perempuan berbuat zina, perempuan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Dan pendapat Yesus itu memang dan pendapat mereka itu benar berdasarkan hukum Taurat. Ya. Tapi sebenarnya tujuan mereka bukan untuk meminta pendapat Yesus, ya. Meminta apa respon Yesus, ya. Meminta apa? Untuk mencobai dia, bukan meminta pendapat Yesus. Tetapi Yesus berkatakan, ya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, dialah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Tetapi firman Allah mengatakan, setelah Yesus mengatakan perkataan itu, ya, jadi mereka tidak dapat menjerat Yesus dengan membawanya perempuan yang berdosa ini, yang bersilah ini, ya, yang bersinah ini. Setelah Yesus berkata, "Barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempari batu dengan batu perempuan ini." Tetapi ternyata tidak ada yang berani melempari dengan batu. Berarti mereka berdosa, saudara, ya. Mereka berdosa juga. Mereka merasa diri bahwa mereka juga termasuk orang berdosa. Ya. Mereka sadar, mereka tahu itu. Jadi mereka tidak dapat menjerat Yesus dengan perkataannya. Kemudian setelah Yesus menulis begitu, dia membungkuk menulis di tanah. Ya. Sementara yang menulis di tanah, ternyata satu demi satu dari yang tertua pergi. Kalau yang tertua saja pergi, apalagi yang muda. Jadi orang-orang yang mau menjerat, ya, mau membawa untuk perempuan ini ditindak oleh Yesus, ya, mereka percaya pasti dia akan dihukum dengan lempar batu atau apalah kira-kira begitu. Ya, akhirnya begitu Yesus bangkit berdiri, Bu Yesus bukan tidak tahu mereka sudah pada pergi semua, ya. Ketika Yesus berdiri, Yesus bertanya kepada perempuan itu, ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang orang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita lihat ada dua hal
yang luar biasa yang dialami oleh perempuan yang berzina ini. Apa yang Yesus katakan? Walaupun di hukum Taurat ada tertulis orang yang berzina harus dihukum mati dengan dilempar dengan batu. Ya. Tetapi Yesus membebaskan orang ini. Yesus tahu isi hukum Taurat. Kelihatannya kompromi Yesus dengan dosa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi tidak, saudara. Di sini ada dua hal yang kita mesti tahu. Yang pertama, Yesus sanggup menghapus dosa orang. Yesus bukan kompromi, Yesus tahu, tapi Yesus tidak menghukum perempuan ini. Harusnya dihukum mati, saudara. Tetapi tidak. Aku pun tidak, Yesus berkata dalam ayat yang ke-11. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Jadi dosa hanya bisa diampuni oleh Tuhan. Ya. Berdasarkan kebenaran firman Allah dan beserta dengan saksi-saksi. Sebab di situ dikatakan banyak orang yang datang, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Jadi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan cuma satu dua orang. Sementara untuk membenarkan satu kasus bahwa orang itu telah berbuat salah, harus ada 2-3 orang saksi. Jadi sudah memenuhi syarat bahwa perempuan itu harus dilempari batu dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus tidak menghukum. Kenapa? Yesus itu yang dapat mengampuni dosa kita. Ya. Siapapun kita, apapun perbuatan yang kita lakukan, diampuni oleh Yesus. Ya. Inilah kasih karunia. Kita hidup di dalam zaman kasih karunia tuh, saudara. Ya. Jadi apakah dengan demikian kita bebas berbuat dosa? Oh, tunggu dulu. Ya, mari kita baca Roma 6 ayat yang kedua. Ya. Yesus bukan kompromi dengan dosa. Yesus masih hidup di zaman Taurat, saudara. Ya. Yesus masih hidup di zaman Taurat. Hukum Taurat akan berakhir ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ya, jadi kalau kita menelaah kasus ini seolah-olah Yesus kompromi dengan dosa perempuan ini. Tapi bukan itu. Pesan dari kasus ini bahwa Yesus satu-satunya yang dapat mengampuni dosa. Ya, itu hal pertama yang kita dapat di kasus perempuan yang berzina ini. Yang kedua, ya, dikatakan ya, apakah Yesus kompromi dengan dosa? Tidak, saudara, ya. Zaman kasih karunia ini, di zaman anugerah ini, ya, zaman dispensasi ini, kita hidup di dalam kasih karunia, tetapi tidak bebas orang percaya itu yang sudah percaya kepada Yesus seenaknya berbuat dosa, ya. Nah, kita lihat Roma pasal 6 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Jika demikian, apakah kita hendak katakan, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 bagian A, alinea pertama, firman Allah berkata demikian, sekali-kali tidak. Ya. Jadi orang percaya itu tidak, karena kita hidup sekarang, gereja Tuhan hidup di akhir zaman, bukan zamannya Yesus lagi, ya. Gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman itu hidup di zaman kasih karunia. Ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya berdasarkan Ibrani 10 ayat yang ke-10. Makanya Paulus berkata demikian, ya, di ayat yang pertama dan ayat kedua Roma pasal yang ke-6 ini. Jika demikian, kalau begitu, karena kita yang hidup di dalam zaman kasih karunia, ya, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ya, kan perempuan ini mendapat kasih karunia. Padahal waktu itu masih zaman Taurat, dapat kasih karunia dari Yesus apa? Pengampunan terhadap dosa yang telah dilakukan. Ya, ayat yang kedua bagian A, kalimat yang pertama berkata sekali-kali tidak. Jadi ingat, ketika Yesus mendapatkan kasus ini, Yesus memulai pengajaran yang baru, pengajaran kasih karunia. Apapun yang dilakukan oleh percaya setelah dia menerima Yesus, dosa apapun itu dihapuskan, diampuni. Tetapi apakah dengan demikian orang itu masih bebas berbuat dosa? Firman Allah berkata sama sekali tidak. Sekali-kali tidak. Sekali saja tidak. Tapi dia ulangi 2 kali. Sekali-kali tidak. Kita hidup dalam kasih karunia. Kita sudah diberdekakan dari segala dosa kita. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan ayat 11 ini. Ya, Yohanes 8. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau.
Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Jadi orang percaya itu harus steril dari dosa, ya. Nah, tadi kita baca di Yohanes 8 ayat yang ke-11. Sekarang kita baca Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Ya, kita belajar saudara ya untuk mengenali dosa. Mengawali atau sebagai pendahuluan, saya mengangkat Yohanes 8 ayat yang ke-11 dan Yohanes 5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Di Yohanes pasal 8, kasus yang dihadapi Yesus adalah perempuan yang berzina. Dia tidak menghukum, dia mengampuni. Tetapi sebelum dia menyuruh perempuan itu pergi, Yesus berpesan, ya, jangan berbuat dosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kasus yang Yesus hadapi yang kedua, ya kalau urutan dari kitab Injil Yohanes, pasal 5 lebih dulu baru pasal 8. Tetapi saya mengangkat yang pertama itu, tadi ini bukan masalah sistematika atau numerik, ya, urutan. Tapi dalam kasus pasal Yohanes pasal 5, ini orang mengalami penyakit. Nah, saya akan bacakan ya dari ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Ya, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Nah, perhatikan ayat yang kelima. Ini kasih yang Yesus hadapi ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, 38 tahun orang ini sakit dan tidak sembuh-sembuh. Dia ada di samping kolam, tidak terlalu jauh ya. Dia menantikan kesembuhan apabila terjadi sesuatu yang ajaib di kolam Bethesda itu. Apa itu? Sewaktu-waktu firman Allah katakan ada malaikat Allah turun menggoncangkan air itu. Dan barang siapa setelah air itu berguncang akibat digoncang oleh malaikat, maka penyakit apapun tidak ada yang tidak bisa sembuh apabila seseorang itu masuk ke dalam kolam itu. Tetapi sangat disayangkan, salah satu dari antara sekian banyak orang yang ada di salah satu serambi Salomo di situ, apa yang terjadi? Setiap goncangan air, orang lain sudah mendahului dia dan dia tidak pernah mengalami kesembuhan. Tetapi pada waktu Yesus ya mengunjungi tempat itu, kolam Bethesda ini, di salah satu serambinya ada seorang yang 38 tahun sakit tidak pernah sembuh, ya. Tetapi apa yang terjadi di situ? Terjadi satu peristiwa yang ajaib, ya. Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Ternyata dia punya niat pengen sembuh. Diceritakan ketika air mulai bergoyang, dia bertindak. Dia merayap. Ya mungkin karena lumpuh dia. Apa yang terjadi? Ternyata ada orang yang mendahuluinya. Saudara yang kasih, ini kisah sejarah yang terjadi ya. Dan dia tidak ada orang yang dapat menolong. Saudara, ini merupakan kasus yang lain ya. Saya tidak akan membahas tentang ini. Tetapi Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia katakan, kalau bisa dia berkatakan secara langsung, spontan, "Ya, saya mau." Tapi tidak bisa berdaya, saudara. Tetapi apa yang terjadi ayat yang ke-14 tadi berkata, ya, atau saya akan baca dari ayat yang
Iya, ayat yang ke-10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, ya, dia mengalami kesembuhan, ya. Yesus berkata, saya baca dari ayat yang ke-6 lebih bagus ya, saya meneruskan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika terjadi kesembuhan, itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang melihat kasus itu, ya. Kemudian saya baca terus, ya. Tetapi hari itu hari Sabat, ya. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka mereka bertanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Perhatikan ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Ya, tadinya ada di luar bait Allah. Ya, di salah satu serambi yang dinamakan serambi Salomo, ada 5 serambinya. Ya. Kemudian orang itu bertemu dengan Yesus di bait Allah. Ya, setelah dia melihat Yesus, ya. Kemudian ayat 14 demikian bunyinya. Kemudian Yesus bertemu dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu dosa, ya. Nah, di sini banyak, seperti saya katakan dalam pendahuluan awal kata tadi, saya katakan banyak saya berdiskusi, ya, saya sharing dengan orang-orang banyak, termasuk hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa mereka tidak dapat menjelaskan dengan benar, ya, atau kurang benar tentang definisi dosa, ya. Definisi dosa paling utama kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 4, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Ini baru pendahuluan, saudara, ya. Ini masih pendahuluan. Saya belum masuk pada dosa-dosa secara umum, ya. Dosa paling utama, definisi utama dari dosa ialah 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Ya, mari kita lihat ayat yang keempat, maksud saya. 1 Yohanes yang ketiga ayat yang keempat. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi definisi utama dari dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini definisi utama. Jadi dosa ada beberapa versi dosa. Tapi versi dosa yang utama atau definisi utama dari dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya beri satu contoh, ya. Kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ini contoh dosa utama, ya, definisi utama dari dosa. Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Atau dari ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu, ya, berarti Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi setelah Adam dan Hawa selesai diciptakan, dibawalah Adam dan Hawa ke taman yang bernama Eden, ya. Ayat 16, perhatikan. Tuhan di sini memberikan perintah, ya. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan kata semua, tanpa terkecuali.
Tetapi ayat yang ke-17 ternyata ada kekecualian ya. Jadi baca firman Tuhan, jangan hanya sepotong-sepotong ayat, dia tidak salah. Ayat 17. Tetapi, nah ada kekecualian ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab ya ini ada akibatnya ya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti. Jadi firman Allah selalu pasti. Firmanmu itu ya dan amin. Firman Allah itu pasti ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ternyata kalau kita baca keseluruhan ayat ini sampai selesai, apa yang terjadi saudara? Dalam pasal 3 ya, perhatikan. Pasal 3 ayat yang pertama sampai selanjutnya saya akan baca ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, nah ternyata Hawa berjalan-jalan di dalam Taman Eden, sampailah di satu pohon, di mana pohon itu yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan buahnya. Dan tanpa sadar Hawa ada ular di sana. Sebenarnya itu bukan ular. Ular itu cuma sarana yang dipakai oleh iblis untuk menjerat Hawa supaya jatuh ke dalam dosa. Ya, saya baca terus. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, benar bukan? Ya. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi ya, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu. Nah, Hawa menambah perkataan firman Allah, ataupun raba. Padahal Kejadian 2 ayat 17 tidak berkata begitu. Semua boleh kamu makan bebas. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan buahnya. So pada hari kamu makannya, kamu pasti mati. Hawa menambah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan menambahi dan jangan mengurangi. Kesalahan dosa yang pertama daripada Hawa, menambah. Ya, kemudian ayat 4, tetapi ular itu berkata perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah akan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suami pun memakannya. Perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, lalu mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Pada hari mereka memakannya, mereka telanjang. Kemudian Allah yang menutupi hidup mereka, tanggal dari hidup mereka, dan akhirnya mereka lari bersembunyi. Ya, kalau kita baca seterusnya, mereka lari bersembunyi untuk menutupi ketelanjangan mereka. Jadi dosa Adam dan Hawa adalah melanggar batas larangan Tuhan, melanggar firman Tuhan. Ya, dalam textus receptus, dalam bahasa asli dipakai istilah parabasis. Adam melanggar perintah Tuhan, melanggar batas yang diberikan oleh Tuhan. Cukup melihat itu buah, tapi memakannya jangan. Ya. Nah, saudaraku, definisi utama dari dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Saya percaya perempuan yang berzina itu, ya, dia membuat satu pelanggaran karena dia berzina. Jadi berzina juga salah satu adalah dosa. Ya. Melanggar firman Tuhan itu dosa. Ini perempuan Yahudi, berarti dia tahu firman, tapi dia melanggar. Dia menjadi perempuan yang berzina. Ya, dia berzina. Ya, kita tidak tahu apa, saya tidak akan menjabarkan apa saja alasan dia berzina. Tentu ada faktor X, ada banyak faktor yang membuat dia berzina. Yang kemudian kita lihat, ini masih pendahuluan ya, kita belum pada masuk inti jenis-jenis dosa. Ada yang 38 tahun tidak pernah sembuh, tetapi ketika ketemu dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan dari penyakit. Dan Tuhan katakan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ada dosa
ya, yang diakibatkan karena ulah seseorang. Ada dosa akibat perbuatan orang itu sendiri, ya. Tapi kita akan lanjut besok, kita akan meneruskannya. Saya mulai akan menjelaskan. Tapi dua hal ini, dua kasus yang berbeda ini adalah karena dosa, ya. Ada dosa karena dosa yang mengakibatkan sakit, dan dosa yang mengakibatkan seseorang berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Jadi perempuan ini dalam konteks ini dia melanggar firman Tuhan. Kalau orang yang 38 tahun, ya, dia sakit karena kita belum tahu alasannya, tapi besok kita akan meneruskan hal ini dan kita akan melihat definisi lain daripada dosa. Dosa itu ada jenis-jenisnya, saudara, ya. Biar kita mengenali dosa dengan benar. Puji Tuhan, mengakhiri renungan ini, ya, sebelumnya kita angkat dalam satu pujian bagi Tuhan.